ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Pada ngaji kita kali ini, referensi kita adalah merujuk yang pertama kepada kitab Qisasul Anbiya Al-Jazairi halaman 114. Lalu yang kedua kitab Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran, penyusunnya Al-Bahrani juz 1 halaman 325. Tema pembahasan kita pada ngaji kali ini adalah kedudukan Ibrahim sebagai imam. Dalam salah satu riwayat disebutkan dari Sayyidina Al-Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam As-Shadiq yaqulu, beliau bersabda, beliau mengatakan, Innallaha attakhadha Ibrahima 'abdan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai hamba qabla ayyattakhidahu nabiyya, sebelum menjadikannya sebagai nabi. Wa innallaha ittakhadahu nabiyyan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya nabi qabla ayyattakhidahu rasul, sebelum menjadikannya sebagai rasul. Lalu redaksi berikutnya, wa innallaha ittakhadahu rasulan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya rasul qabla ayyattakhidahu khalilan, sebelum menjadikannya sebagai khalil, sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha ittakhadahu khalilan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai khalil, sebagai kekasih, qabla ayyattakhidahu imaman, sebelum menjadikannya sebagai imam. Falamma jama'a lahul asya'a, maka ketika sudah terkumpul semuanya itu, kedudukan itu, qala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Ibrahim sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Inni ja'iluka linnasi imama. Inni ja'iluka, sesungguhnya aku menjadikan kamu wahai Ibrahim, linnasi, bagi manusia, imaman, sebagai imam. Qala, lalu disebutkan di dalam kitab ini, famin 'izamiha fi 'aini Ibrahim alaihi salam. Maka dari kebesarannya kedudukan Ibrahim itu, di mana di mata Ibrahim alaihissalam, lalu Ibrahim merasa bahwa itu kedudukan yang besar. Hadirin jamaah rahimahumullah, lalu Ibrahim bertanya kepada Tuhan, qala wa min dzurriyyati, ya Tuhanku, apakah kedudukan imam itu juga berlaku buat keturunanku? Qala, lalu Tuhan berfirman, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalu ahdiz zalimin, la yanalu, tidak akan mencapai, ahdi, janjiku ini, al-zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Qala, lalu dijelaskan, la yakunus safi, tidak ada bagi orang yang bodoh, imamat taqi, menjadi imam yang bertakwa, menjadi imam yang saleh.
Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, rahimakumullah. Disebutkan di dalam hadis yang lain, siapakah orang-orang yang zalim yang dimaksudkan di dalam ayat tadi? Fi haditsin, dalam salah satu hadis disebutkan qala, bahwa Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bersabda, qad kana Ibrahimu nabiyyan, sungguh dulunya Ibrahim adalah seorang nabi, walaysa biimamin, dan dia bukan imam, hatta qala Allah tabaraka wa ta'ala, sampai Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 tadi, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai imam bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati, faqala Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman, la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan mencapai janjiku ini bagi orang-orang yang zalim. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di sini? Yaitu man abada sonaman aw wathanan aw mithalan la yakunu imam. Siapa saja atau orang yang menyembah berhala atau menyembah patung atau yang serupa, la yakunu imaman, maka dia tidak bisa menjadi imam. Dan dalam salah satu hadis yang lain juga menegaskan hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan qala, Ibrahim berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, waman al-zalimu min wuldi alladhi la yanalu ahdaka, ya Tuhanku, siapa orang zalim dari keturunanku alladhi la yanalu ahdaka, yang tidak dapat mencapai janjimu itu. Qala, lalu Allah berfirman, man sajada li sonamin min duni, yaitu orang yang bersujud kepada berhala dari selainku, la aj'aluhu imaman abada, maka aku tidak akan menjadikan dia sebagai imam untuk selamanya. Wala yasluhu ayyakuna imaman, dan dia tidak layak menjadi imam. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi imam, di mana pada awalnya beliau adalah seorang hamba, seorang abdun, lalu diangkat, dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Dari nabi lalu diangkat oleh Allah sebagai rasul. Lalu dari rasul beliau dijadikan kedudukannya menjadi kekasih, menjadi khalil. Dan dari kekasih, dari khalil, Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah, diangkat sebagai imam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.